apa? Ya jawab dulu dong. Enggak, saya tanya Jawab, konteks iya dulu. jawab. Apa konteksnya di situ? Tadi Anda Enggak, mengatakan, karena tadi Anda Anda salah. mengatakan, Nanti ikut sabar salah. dulu, Enggak, kejang-kejang. Maksud 14 itu apa? Tentang apa dulu? Oh, kejang-kejang Maksud 14 tentang apa, Bang? teman-teman. Maksud apa tentang apa? Kepanasan. Sabar dulu Bang Herman, sabar. Yesus Tarik ditangkap. napas dulu, tarik napas Bukan Yesus dulu disalib, abangku. itu Yesus ditangkap. Sabar Itu Yesus dulu, ditangkap, ya mereka sabar lari. dulu dong. Bukan waktu disalib. Sabar dulu ya. Tadi kan Sabar Anda apa? mengatakan Di sana semua. konteksnya Yesus ditangkap. Ya kau diem dulu saya mute. Kon banyak omong sih, saya mute kan jadi ada. Anda itu tahu konteksnya. Saya mute dulu, sabar dulu, tenang. Bukan Kalau sama Anda, pula, Beh. iya sabar dulu, santai, Bukan santai, sama. santai, Tidak, santai. Bisa santai nggak? Bisa tenang nggak? Santai. Tapi Bisa tenang nggak? otakmu, Bisa tenang nggak? Nggak saya tanya, bisa tenang di sana nggak? apa konteksnya? Bisa nggak tenang? Bisa tenang Konteksnya nggak? di situ apa? Bukan bisa tenang apa enggak saya tanya. Bisa tenang nggak? Bisa tenang nggak? Iya, aku tenang. Aku tanya Oke, konteksnya baik. apa. Tadi saya bertanya, Oke, pada konteksnya. saat Yesus ditangkap, saya tadi bertanya kepada Anda, pada saat Yesus ditangkap, saya nggak tanya yang lain ya. Pada saat Yesus ditangkap, muridnya kabur atau enggak? Oh, Anda bilang, kan kita bicara Anda tentang bilang, Yesus disalib. saya tanya ditangkap. Alamak. Ya memang mereka tahu Nah, peristiwa tidak semua atau Bapak. sebagian ini? Ini semua atau sebagian? Semua lari waktu itu. Semua Nah, lari. tadi katanya sebagian. Tidak, maksud saya Loh, itu yang saya tanggapi tadi tentang penyaliban. Oke, jadi yang nggak lari siapa? Jadi pada saat Yesus disalib, saya tanya. Jadi pada saat Yesus disalib, siapa aja murid yang menyaksikan Yesus disalib? Siapa aja? Coba sebutkan. Ada, misalnya Petrus, banyak. Petrus. Oke, satu-satu. Petrus. Siapa lagi? Ya. Siapa lagi? Banyak. Yohanes, ya kan? Petrus, Yohanes. Siapa lagi? Masih banyak ibu Yesus, ya kan? Loh, saya tanya muridnya kok ibunya. Saya tanya murid. Semua murid. Tidak Saya semua tanya perlu murid, bukan ibunya. Kalau tidak semua murid, oke, pertanyaan Oke, aku, saya tidak semua, tanya, terus, saya tidak tanya semua- murid tidak semua jadi Yesus. saksi. Iya, Tidak saya semua tahu tidak termasuk semua. penyaliban Yesus. Nah, Terus, pertanyaan saya, murid-murid Yesus yang menyaksikan siapa aja namanya? Jangan sebut ibunya. Murid, bukan ibunya. iya. Nah, siapa aja? Aku sudah Satu sebutkan Simon Petrus. Oke, satu ya. Petrus. Simon Ya. Petrus, dua. Yohanes. Yohanes, tiga. Ya, itulah kira-kira gitu. Oke, dua dulu ya, dua dulu. Di mana ayatnya Simon Petrus dan Yohanes menyaksikan langsung Yesus disalib? Ayo. Nggak perlu itu, Pak. Nggak perlu ayat itu. Berarti Yang Anda penting barusan mereka ngarang. Yesus. Berarti Anda barusan ngarang maksudnya. Iya, terserah. Aku sama juga ke saya bilang kau ngarang. Berarti ngarang maksudnya. Anda Memang ngarang Muhammad barusan. Yesus di mana? Kapan? Anda Kapan? sabar. Kau bisa Berarti tahu Anda juga barusan kau. ngarang kan? Anda Nah, akui kau yang dulu. ngarang. Loh, kalau nggak ngarang Anda tahu dari mana? Tahu dari Bible, mereka saksi mati. Di mana tertulis? Di mana Tidak perlu tertulis? saksi mati, tidak Di mana perlu tertulis? tertulis. Di Sabar. mana Di mana tertulis? tertulis Petrus Di mana dan tertulis Yohanes dalam Al-Quran, Muhammad menyaksikan menyaksikan langsung penyaliban. Yesus disalib? Di Ayo. mana? Nggak bisa tanya jawab sih, saya mute. Anda yang tenang, jangan kesurupan ya. Memang berat ini, memang berat. Teman-teman Anda aja nggak berani naik ke sini. Anda naik ke sini ini bundir ini bundir. Jangan naik ke sini, nggak bisa Anda jawab pertanyaan saya. Ini nggak ada jawabannya, bro. Ya. Ada. Ya jawab pertanyaan saya. Anda tahu dari mana bahwasanya yang hadir di situ adalah Yohanes dan Petrus? Itu Anda tahu dari mana gitu loh. Saya tanya tahu dari mana Anda? Oh Bang, saya tahu dari membaca. Kan begitu. Mengatakan demikian kok, saksi mata kok. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Tidak tertulis. Loh, Yang berarti Anda sendirinya berbicara. ngarang. Berarti Anda ngarang. Kan? Berarti Anda ngarang, bro. Gimana Tidak lah apa. ceritanya? Lebih baik ngarang daripada percaya Nabi yang datang. Oh, berarti ada. Berarti ngarang. Berarti kesimpulannya Yesus disalib ini ngarang maksud Anda gitu? Enggak ngarang, ada bukti sejarahnya. Apa buktinya? Apa buktinya? Buktinya itu yang menulis itu Apa? para saksi mata. Siapa yang nulis? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius pada saat Yesus disalib, Matius di mana?
Ada, mereka saksi mata. Di mana tertulis Matius menyaksikan langsung? Ayo. Nggak Iya. perlu tertulis. Berarti ngarang. Ayo. Kalau memang Matius menyaksikan langsung, Mereka dengerin. menyaksikan peristiwa Kalau itu. memang Matius menyaksikan Daripada langsung, nanti sabar. kemudian Nih, tak jelasin. Kalau memang Matius menyaksikan langsung dan Yohanes ini menyaksikan langsung, berarti kedua-duanya ada di situ kan, betul nggak? Iya, dalam pengertian Oke, mereka baik. saksi sejarah. Baik, nih tak bacakan ya. Sekarang tak bacakan Kamu ya. yakin tidak? Sabar. Kamu yakin Tak bacakan. tidak? Sabar, tak Tidak. bacakan dulu ya. Kamu yakin tidak? Sabar. bahwa di Indonesia Nih. terjadi pembunuhan Santai. tahun 98? Tidak. Percaya tidak? Santai. Percaya Nih. tidak tahun 98 itu ada pembunuhan Sabar mahasiswa dulu. saksi? Nih. Katanya kamu. Sabar. Buka tolong. Alamak. Kontol. Untuk bukti. Sabar dulu, santai Tidak, saya tanya dulu kau. ya. Saya mau Sabar kontol. dulu. Saya Ini tanya Yohanes kau. Aku tanya kau. 19. Tahun 78 Ini kau tahu loh, tidak? Kia Peristiwa nih Yohanes tahun 19. 98 Soeharto Nih tak diturunkan. Tahu tidak? bacakan. Sabar dulu, Bro. Santai. Santai. Nih ya. Nih. Dengerin. Yesus ya, Yohanes 19. Sampai kontrol Si Yohanes, mati, kau nggak dengerin. bukti, kau nggak akan itu. Gantian ngomongnya. Sabar. Yohanes 19, sabar dulu. Yohanes 19, Yohanes mengatakan begini. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Yohanes mengatakan dekat salib Yesus, tuh Yohanes. Tapi Markus mengatakan di Markus 15 nih ya. Markus 15 nomor berapa ya? Tunggu bentar ya. Markus 15. Ah, ini. Markus 15. Nah ini Markus 15 nomor 40. Sabar. Markus 15 nomor 40 dia mengatakan ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh. Markus mengatakan dari jauh. Matius mengatakan ada yang melihat dari jauh. Kalau Matius dan Yohanes memang ada di situ, yang benar yang mana? Yang melihat dari jauh atau melihat dari dekat? Oke, Ayo. coba kamu buka ayatnya tadi. Markus bilang apa? Nih, tak bukain. Tidak, kau jangan ngarang. Nih, tak bukain nih. Gimana ya? Markus 15:40. Markus mengatakan ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh. Ini Oke, dari jauh oke. nih, dan Berarti diantaranya ada- siapa aja? berarti ada beberapa Maria yang melihat dari Magdalena. jauh. Sabar Berarti dulu. ada beberapa perempuan yang dekat dari jauh, kan? Sabar. Satu, Maria Magdalena. Tidak, maksa. Dua, Ya, oke. Maria ibu Yakobus muda dan Yoses serta Salome. Ini Markus. Nah, Oke, ini terus? Markus mengatakan dari jauh. Yohanes, Ya, beberapa kan? Yohanes, Ya, sabar. beberapa ya. Ya. Yohanes mengatakan dan dekat salib Yesus. Yohanes mengatakan dari dekat. Yang benar yang mana? Ayo. Itu yang benar semua. Dari jauh sama dari dekat sama rupanya. Kan beberapa. Enggak, Ada apa beberapa. bedanya dari dekat dengan dari jauh? Bedanya apa? Menurut Markus, Bukan ada itu beberapa pertanyaan saya. yang Baik, dekat, pertanyaan ya kan? saya, apa Ada bedanya beberapa dari yang jauh? Apa bedanya Anda dari jauh paham dengan dari bahasa dekat? Indonesia kau? Ya Paham apa bahasa bedanya? Indonesia? Saya tanya apa bedanya dari Itu jauh? adalah perempuan yang ada di dekat salib Yesus, betul. Di Markus juga dia tidak katakan yang dekat semua, salib tapi Yesus siapa? beberapa. Yang Beberapa dekat salib ada Yesus yang- siapa? Ada beberapa yang dekat salib Yesus. Maria Magdalena salah satunya, betul? Iya, betul. Oke, kita cek di Markus sekarang. Kita cek di Markus ya. Kita cek di Markus. Sabar. Markus mengatakan ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh. Betul. Dari ya. jauh kan? Berarti Siapa ada ini? beberapa yang dia dekat kan? Siapa ini? Tidak kata berapa. Siapa ini yang dari jauh ini? Orang ini coba. Ini baca. Siapa namanya ini? Aku kemana? Iya, baca ini. Siapa Dari jauh. namanya? Tidak. Kamu buka. Ini Markus baca berapa? namanya siapa ini? Enggak, itu enggak jelas. Dibaca Markus dulu. berapa? Markus berapa dia? Baca dulu. Markus 15:40. Markus Oke, 15:40. Silakan. Nah, silakan. Nah, siapa namanya yang dari jauh ini menurut Markus? Ayo, saya udah sabar loh ini teman-teman ya. Sabar loh saya ini. Ayo. Ada juga berpeluang melihat dari jauh di antara Maria Magdalena, Maria Magdalena. Menurut Markus, Maria Magdalena melihat dari jauh, betul?
Iya. Menurut Tapi jauhnya Yohanes, di sana apa? menurut Yohanes, Maria Magdalena di mana? Dari jauh apa Coba. dari dekat? Dan dekat salib Yesus, ya kan? Nggak Ada jadi siapa soal, namanya? nggak jadi Maria soal. Magdalena. Makanya Pertanyaan itu kan saya, Tuhan perspektif aja dulu. Maria Magdalena ini melihat dari jauh atau dari dekat? Yang mana yang benar? Sekarang begini, Iya. perbedaan perspektif? Apakah perbedaan perspektif itu membatalkan penyaliban Yesus? Ampun Ardiansa. Apakah perbedaan perspektif nulis Injil membatalkan penyaliban? Pertanyaan saya itu. Kan itu kan hanya perbedaan perspektif. Apakah membatalkan penyaliban? Sama sekali, Pak. Iya, yang Ketika benar Anda yang mana? mencari kesalahan Yang benar Alkitab, itu sama apakah sekali Maria tidak Magdalena membenarkan melihat dari kitabmu. jauh? Anda Ya, mencari dengerin dulu kebenaran dong. Sabar. Saya mute Anda, lu ngomong terus. Kau, kan? Saya di sini raja, Bro. Kau di sini Baik, babu di sini, gitu loh. Kau di sini babu. Sabar dulu. Kabur. Kabur, aku nggak ngekick. Aku racun Wahyu. Oke, silakan naik, Bang Racun. Oke ya, silakan Bang Racun. Nah, mantap gitu dong. Teman-teman Kristen harus berani naik ke komal saya. Saya gebukin. Halo Bang. Iya. Oi, Iya. perempuan, open cam Saya dulu, bantu open cam. jawab ya. Open cam dulu dong, open cam, silakan. Nggak bisa open cam. jangan Bisa paksa itu saya open undang, cam. udah. Pembohong. Enggak, Udah saya maksudnya undang. Nggak mau. Hah? Enggak, saya bantu jawab soal Kalau ini nggak tadi, mau saya bantu bukan berarti jawab nggak ya. bisa. Beda. Ini orang nggak ngerti loh. Antara nggak mau dengan nggak bisa aja nggak bisa Saya beda. nggak mau. Iya, saya Oke. nggak mau. Nah gitu dong. Jangan bilang nggak bisa. Nggak mau. Ayo, mana tadi kedua mana? Coba mana tadi satu di mana? Markus mana? Coba baca tadi. Markus ini Markus ya Markus 15 Markus berapa tadi 15:40. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh. Salah satunya siapa? Maria Magdalena. Jadi jauh satu. Menurut Yohanes, Udah tahu. sabar dulu. Sampai saya baca dulu. Sabar. Menurut Yohanes, dan dekat salib Yesus, salah satunya ada Maria Magdalena. Yang benar yang mana? Hah? Keduanya benar. Loh, berarti definisi jauh itu sama dengan dekat gitu? Enggak, beda konteks kita baca ya. Beda konteks. Enggak, beda satu Yesus. Itu perikopnya sama Iya, penyalipan maksudnya gini. Yesus. Iya, iya. Itu sama-sama penyalipan Yesus itu. Alamak, kok beda konteks. Nih saya bacakan Yohanes 19. Konteksnya adalah Yesus disalibkan. Baik, sekarang kita ke sini nih. Gini Nah, Bang, apa aku sih? udah ngerti. Biar aku jawab, aku udah ngerti. Iya, Bedanya ayo gini. silakan. Kamu Ayo jawab silakan. ya, benar ya. Ayo, silakan. Di Yohanes 19 itu, di Yohanes 19 kan itu dalam peristiwa penyalipan. Nah, Ya di situ memang. kan kita baca dari ini. Gimana sih? Itu kan Ya memang. beda kronologinya. Satu ketika Yesus masih hidup, satu lagi ketika Yesus sudah mati. Ada Apalah kronologinya. Coba ini. saya baca ya. Silakan. Saya baca ya. Silakan. Dari Yohanes 19 deh. Silakan. Dari ayat berapa ya? Dari ayat ke-16 deh. Boleh. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab di tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan aku adalah Raja orang Yahudi." Ayat 22, jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil, jubah yang tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya." Namun demikian hendaklah
dengan demikian hendaknya percaya dengan apa yang tertulis dalam kitab suci dan seterusnya. Nah, dan ayat 25 kan poinnya kan. Dan tersalib Yesus, kamu mau dengar jawab harus nyimak. Ya silakan, supaya kamu jadi pintar. Silakan. Kalau kamu ketawa-ketawa bikin Silakan, jangan curhat, silakan. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudari ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Dan Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya. Berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Nah, di sini Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, istri Klopas dan murid Yesus yaitu Yohanes sedang berbicara kepada Yesus. Kan Yesus masih ngomong, masih hidup di sini kan. Kata Yesus apa? "Ibu, ini anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya itu, kata Yesus kepada Yohanes, "Inilah ibumu." Nah, jadi kata Mana Yohanes? Mana ada Yohanes di situ? Mana? Ada tafsirnya. Ini kan murid yang dikasihinya. Tafsir. Mana tertulis secara eksplisit itu Yohanes? Enggak, saya tanya. Di mana tertulis itu Yohanes? Di mana? Oke lah, kamu kan pengen terlek. Di mana tertulis Yohanes? Jawab. Tidak ada di sini, tidak ada. Tetapi nggak ada. Berarti nggak ada Yohanes di situ kan? Tapi dengar dulu, di ayat yang lain, di kitab-kitab yang lain dijelaskan murid yang dikasih Yesus itu Yohanes. Memang di sini nggak ada itu tafsir. Kalau kamu nggak terima nggak masalah. Oke, itu ya memang nggak ada Yohanes. Memang nggak ada Yohanes. Tapi ada murid yang dikasihnya ya. Tetapi murid yang dikasihnya, murid yang dikasihnya di sampingnya, oke? Nah, ini konteks Yohanes. Ya Allah, ya Rabb. Dengar dulu lah, kamu kan bertanya. Dengar ya, dulu. Silakan. Yohanes 19 ini, ketika ini Yesus masih hidup kan, dia masih ngomong. Lalu yang balik ke ayat yang tadi, ayat yang Injil Markus 15, coba ya. Markus 15, 15:40. 15 ayat 40. Nah, di situ Yesus sudah mati. Ya, kita baca dari ayat yang ayat yang ke-33 aja ya. Iya. Yesus sudah mati memang, tapi yang menceritakan ini kan bukan Yesus. Ayo, yang menceritakan enggak, saya tanya, yang menceritakan di Yohanes 19 dengan di Markus 15, ini yang menceritakan bahwa saya di situ ada ini, di situ ada ini, itu Yesus bukan? Yang di Yohanes tadi, Yohanes yang ceritakan kan kita. Yohanes. Yang di Markus ini Yesus bukan? Yang di sini Markus yang tulis. Bukan Yesus, sama-sama bukan Yesus memang. Tapi kejadiannya itu di satu kejadian pada saat Yesus disalib. Sama. Iya, betul. Tapi ya sudah. Beda, Bang. Gimana? Tadi pas Yesus masih hidup. Yang di Yohanes masih kalau Anda menuntut di Yohanes ini Yesus masih hidup. Di Markus ini sabar, saya tanggepin. Di Yohanes ini saya tanggepin gantian dong. Silakan. Di Yohanes ini Yesus masih hidup, baru diceritakan bahwasanya yang melihat itu ini. Sedangkan di Markus ketika Yesus sudah mati, baru diceritakan di dekat salib Yesus itu ada ini, ada perempuan yang melihat dari jauh itu ini. Nah, pertanyaan saya, ada nggak saksi yang menyaksikan bahwa Yesus disalib di Markus? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada kan berarti? Ayo. Pertanyaannya gimana? Ada nggak saksi yang menyaksikan Yesus disalib di Markus? Ada nggak? Ada kan, ini ada imam Yahudi, masih ada tentara Romawi kan? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Ayo kita baca dari ayat 33. Silakan. Ayo, Markus 15 ayat berapa? Ayo. Gini, kita clearkan dulu. Tadi kan masalah abang yang jauh dan dekat. Ini orang kok nggak ngerti ini orang. Maksudnya gini, kan tadi masalah abang yaitu ada yang dari jauh, ada yang dari dekat. Ini yang mana yang benar kan gitu? Itu dulu kita clearkan. Baru nanti masuk ke gini bro. Gini Mbak, dengerin Mbak. Yang mengatakan begitu itu bukan
Yesus. Ini nggak peduli Yesus sudah mati atau Yesus belum mati, tapi kejadiannya sama-sama kejadian yang sama. Nggak peduli Yesus pas waktu itu Yesus sudah mati atau belum. Karena apa? Karena Yohanes mengatakan, mencatatkan bahwasanya ada yang melihat dari dekat, ada. Markus mengatakan ada yang melihat dari jauh. Matius mengatakan ada yang melihat dari jauh. Loh, kalau Anda membantah perkataan oh itu beda kronologi, Bang. Loh, kalau Anda mengatakan beda kronologi, dari mulai Yohanes, Markus, dengerin. Bukan beda kronologi, beda Dengerin. ini loh. Itu kan perkataan ini, maksudnya gini loh, Bang. Dengar. Nah, gini aja, biar cepet gini. Kita Biar cepet clearkan gini. dulu. Boleh nggak? Biar cepet Boleh gini, nggak kita dengerin. clearkan Biar dulu? cepet gini. Kita clearkan dulu, Biar boleh cepet nggak? gini, dengerin. Anda dengerin saya. Biar cepet gini. Tolong kasih tahu saya, Yohanes itu kan menulis Yesus disalib. Betul nggak? Betul. Yohanes tahu dari mana bahwa yang disalib adalah benar-benar Yesus? Tahu dari mana? Dia kan ada di situ. Dia Mana ayatnya? Mana ayatnya Yohanes ada di situ? Mana? Tunggu dulu bentar. Jadi ini udah clear yang tadi soal jauh dekat udah clear ya? Udah Apa nggak terjawab clear? ya? Mana ada? Biar cepat Makanya kita karena saya tadi konteksnya adalah ini loh, di atas nih baca buktikan Yesus disalib. Tapi si orang tadi itu lari kemana-mana, makanya dia mengarah ke situ. Saya ingin bukti di sini, tapi kalau Anda mau lari ke situ juga, oke nggak apa-apa. Tapi ini buktikan dulu. Buktikan Iya. Yesus disalib dengan data yang valid. Ada nggak data yang valid Yesus disalib? Ada nggak? Iya, ada satu-satu Di mana? ini dulu ya. Di mana? Satu-satu kita, satu-satu. Ini dulu. Dari mulai Oke. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di mana? Iya. Aku baca yang dari Markus 15 ayat 3. Markus dulu ya, kita fix dulu Markus ya. Fix kita. Iya. Oke? Iya. Fix ya. Oke, Oke. Markus. Silakan. Di mana tertulis Yesus disalib Nanti di dalam Markus? Di mana? Nanti terjawab semua situ yang Abang Di tadi mana kan tertulis di Markus itu Yesus disalib di mana? Ini pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada Langsung jam aja ke 3 ayat berseluruh pokoknya, Yesus langsung ke ayat pokok. bersama- Langsung ke ayat pokok. Karena Di mana kalau tertulis? nggak baca kronologinya nanti kan jadi nggak ngerti ya, harus baca Saya kisahnya. anggap ngerti ya. Saya anggap Anda ngerti semua. Saya butuh kata-kata tertulis di mana Yesus disalib di dalam Markus. Di mana? Di mana? Langsung aja cepat. Di mana? Yang tadi udah clear. Apalah ini? Tadi Itu tadi belum selesai. Saya pengen cepet di mana Bang. buktikan Yesus disalib. Sekarang Anda mengatakan di Markus. Markus pasal berapa, ayat berapa? Silakan. Ini Markus pasal 15 tadi di sini juga terjawab Ayat semua ya. berapa? Aku baca Ayat berapa? yang Iya, oke, ke- nomor berapa? Ayat yang Markus ke-6, pasal ayat ke-46. Ayat Berapa? 46. Yusuf pun ayat 46. Oh, Yusuf pun 46. membeli kain lenan. Kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan Oke, baik. mengapaninya dengan kain lenan itu. Stop. Oke. Berarti Markus di situ menuliskan Yesus disalib, betul ya? Betul? Iya. Pertanyaan saya, Markus tahu dari mana bahwasanya yang disalib itu adalah benar-benar Yesus? Kasih tahu saya nama orangnya. Kesaksian para saksi. Ini Siapa namanya? Siapa namanya? Yusuf Arimatea kan saksi mata langsung. Yusuf Arimatea ini. Kata siapa? Yusuf pun membeli. Markus tahu dari mana bahwasanya itu adalah Yusuf? Markus tahu dari mana itu adalah Yusuf? Yusuf tahu dari mana? Yusuf kan Ayo. di situ adalah ini. Loh iya, ini kan kata Markus. Dan hidup pada zaman Yesus. Ya, ini kan kata Markus. Ini kan kata Markus. Pertanyaan saya, Yusuf Arimatea itu pertanyaan saya, Markus itu tahu dari mana bahwasanya itu adalah Yusuf Arimatea? Tahu dari mana? Dia kan anggota majelis besar, Bang. Saya nggak Dia tanya itu. anggota majelis besar. Saya nggak Yang tanya itu. terkemuka. Saya nggak tanya itu. Ini Saya ada bertanya, apakah begini? Apakah pilihannya ya? Apakah Markus menyaksikan langsung, atau B, Markus dikasih tahu sama orang lain, atau C, Markus ngarang? Yang mana?
Ya, enggak. Gini, Markus ini kan saksi mata. Oh, Memang berarti tidak menyaksikan melihat langsung. secara langsung. Berarti kan Tidak menyaksikan melihat langsung. secara langsung. Tidak. Hah? Tapi dia masih hidup pada zaman itu. Dia Saya nggak tanya itu, saya nggak tanya itu, saya nggak tanya. Anda mengatakan saksi mata. Iya. Definisi saksi mata itu, Pelan-pelan. definisi Abang saksi bertanya mata. kayak- Dengerin. Definisi saksi mata itu menyaksikan secara langsung loh. Iya. Nah, di mana Markus Oke, menyaksikan iya. secara langsung? Iya, gini. Markus ini kan tidak melihat secara langsung. Dengar dulu, abang bertanya kayak orang tani. Dengar. Markus ini Berarti- kan bukan melihat, belum tunggu kan aku jawab dulu. Tidak Iya. melihat secara langsung kronologi. Tidak melihat, saya tulis ya, saya tulis. Tapi- Markus tidak melihat secara langsung. Berarti Markus dikasih tahu siapa? Iya, oke, dengar. Jadi kan dia masih hidup sejak Saya nggak tanya itu. Markus dikasih tahu siapa? Jawab. Ke-70. Dia meneliti. Alah. Saya nggak tanya itu, saya tanya Markus dikasih tahu siapa? Kan Anda mengatakan, mencari tahu. Anda mengatakan Dia mencari bahwasanya tahu. Markus, Dia gantian dong mencari ngomongnya, tahu. ngomongnya gantian dong. Anda kan mengatakan Markus ini tidak menyaksikan secara. Yang pertama Anda mengatakan Markus saksi mata. Anda mengatakan begitu pertama. Ternyata Anda ralat. Oh, bukan saksi mata, tapi Markus tidak menyaksikan secara langsung. Berarti Markus bukan saksi mata. Pertanyaan saya, kalau Markus bukan saksi mata, Markus tahu dari mana bahwa Yesus disalib? Ayo. Ayo. Aku jawab Silakan. jangan dipotong-potong ya, jangan. Iya, dipotong-potong. jawab langsung. Jadi kan Markus tahu dari siapa? Dari para Markus- saksi mata, dari para saksi mata. Oke, Dari berarti Markus dikasih tahu saksi mata kan gitu. Iya, Berarti dari Markus Yusuf Arimatea, sabar. Berarti dia Markus hidup pada zaman itu. sabar. Berarti Markus ini dikasih tahu sama saksi mata kan gitu. Iya, dia meneliti. Saksi mata kan. ini Dia siapa? tentunya Saksi meneliti. mata sabar dulu. Saksi mata ini siapa namanya? Abang yang nggak sabar, abang yang nggak sabar. Ya, jawab. Saya sabar. Saksi mata ini siapa namanya? Ya, contohnya kan ada banyak kan. Contohnya Siapa? ya, Yusuf Arimatea. Anda tahu Dia dari orang mana yang kalau ada terkemuka. Yusuf Arimatea dari situ? Anda tahu dari mana kalau ada Yusuf Arimatea? Tahu dari mana? Loh, ini kan gini loh, ini kan Bingung. Saya Yusuf tanya Arimatea Anda. ini seorang majelis besar Saya yang terkemuka. Iya, Dia saya ter- tahu. ini- Pertanyaan ini kan saya bukan terjadi itu, gini, tapi Bang. pertanyaan saya, Anda nih, yang saya tanya Anda tahu dari mana bahwasanya Yusuf Arimatea ada di tempat penyalipan? Anda tahu dari mana gitu loh? Pertanyaan abang sama seperti ini, dari mana kak? Kepala Anda nih. Saya tanya Anda Buracun ini tahu dari mana bahwasanya di situ itu ada Yusuf Arimatea? Buracun tahu dari mana? Dari kesaksian para saksi juga, kesaksian dari Markus, kesaksian. Abang tahu dari mana kalau dulu ada pernah terjadi peristiwa G30 SPKI? Coba dari mana bang? Malah tahu? ini kok ketika bulan Jangan kemana-mana. Iya, Saya tanya, pertanyaannya- berarti pertanyaannya kesimpulannya sama seperti Buracun ini membaca Bible sehingga tahu Yusuf Arimatea ada di situ, betul ya? Iya. Nah, pertanyaan Iya, saya iya sekarang, dong. di sini kan Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib, kan begitu? Pertanyaan saya, Markus kan nggak ada di situ. Markus tahu dari mana bahwasanya di situ ada Yusuf Arimatea? Ayo, Jawab ya. jawab. Ya, aku jawab. Tenang. Oh, Nah, jadi iya. Markus ini kan masuk ke dalam ke-70 murid, ya. Yesus pun sering nginep di rumah Markus. Perjamuan terakhir pun, perjamuan Paskah terakhir. Saya nggak Rumah tanya Markus. itu, Bu Jadi dia Racun. bukan orang asing. Tapi saya nggak tanya Ini itu. keterangannya ini penjelasan. Tapi saya nggak tanya Saya itu. menjawab. Saya tanya, Bu Racun. Penjelasan. Dengerin pertanyaan saya. Dengerin pertanyaan saya Abang anak baik-baik. TK enggak? Abang kan bukan Bu, anak TK. dengerin. Aduh, alamak. Bu Racun, dengerin Gini, pertanyaan saya kalau baik-baik. jawaban, ya, Dengerin silakan. pertanyaan saya baik-baik, Bu. Saya di sini baik loh. Saya dari tadi nggak nge-mute Ibu loh. Saya nggak menghujat juga agama baik, Ibu kok. dari tadi. Dari tadi saya juga nggak baik. menghujat sama sekali.
Dengerin Saya ya, juga dengerin. nggak muda. Saya Iya, dengerin juga dulu, nggak dengerin. muda, kan? Iya, makanya itu yang sopan, gantian ngomongnya. Pertanyaan saya ulang. Markus kan menulis Yusuf pun membeli kain lenan, kan begitu loh. Nah, pertanyaan saya, Markus ini tahu dari siapa bahwasanya Yusuf membeli kain lenan? Tahu dari siapa? Ya, oke, bisa aku jawab ya. Iya, Tapi pertanyaannya, ya, tenang dulu, abang, tenang dulu ya. Silakan. Markus ini, Tap-tap layar teman-teman. Ini kurang tap-tap layarnya. Dia- Minta tolong dia sampai membeli- 100k teman-teman, tap-tap layar. Ya, sebentar Bu. Tap-tap layar teman-teman, minta tolong sampai 100k ya. 100k teman-teman. Oke, tap-tap layar minta tolong. Saya nggak minta koin. Udah, saya minta tap-tap layar aja. Oke, lanjut Bu, silakan. Markus tahu dari siapa bahwasanya di situ ada Yusuf Arimatea? Jawab. Ayo. Jawab. dia meneliti kisah itu karena dia bukan orang asing, dia hidup pada zaman. Berarti Markus meneliti. Iya, dia meneliti. Dia Oke, ada- baik. Saya kunci ya. Dia Saya kunci ya. biasa. Saya kunci ya. Dengar dulu. Saya kunci ya. Kan belum- aku Markus. belum bisa menjelaskan. Tenang. Ya, saya dulu. kunci ya, Bu. Aku Saya kunci ya. Markus Aku belum meneliti. selesai. Aku belum selesai supaya Oh ya, abang silakan nggak silakan mudah. silakan. Tepuk tangan dulu, Jadi silakan. Markus ini Ah, kasih aku kesempatan untuk menjawab supaya Ya, abang silakan. jangan bertanya ulang-ulang. Nah, Silakan Markus ini meneliti. termasuk dalam Udah saya catat nih. 10 Markus murid meneliti. Terus lanjut. Yesus. Dia hidup pada zaman Yesus ya. Dia bukan orang asing. Bahkan Yesus pun sering menginap ataupun mengadakan perjamuan di rumah Markus. Iya. Nah, oleh sebab itu Markus ini kan meneliti. Kisah itu kan nggak terjadi di gua gelap. Ini viral pada zamannya. Nah, kalau abang tanya, si Markus ini tahu dari mana si Arimatea ini? Kan Arimatea ini adalah anggota majelis besar yang terkemuka pada saat itu. Tentunya dia kenal dong. Dia kenal Herodes siapa, dia kenal Pilatus siapa murid-murid Yesus, siapa ibu Yesus, kan begitu. Jadi dia kenal semuanya, bukan orang dari luar dia kan. Jadi dia teliti bagaimana Oke. kronologinya, bagaimana kisahnya, dia teliti dengan sesama. Akhirnya Oke, dia gantian ya. cetaklah Gantian ya. kitab ini dengan ilham dari Roh Kudus. Gantian ya. Gantian ya. Ya. Oke. Ya, Pertanyaan saya, kan Markus kan kenal sama Yusuf Arimatea. Kenal nggak? Ya pastinya kenal kan Mbak Oh, Arimatea Anda ini mengatakan bilang kenal. orang Sabar. terkemuka. Pertanyaan saya simpel. Pada saat kejadian Yesus disalib, saya nggak tanya kejadian yang lain. Saya nggak tanya kejadian pada saat perjamuan malam. Saya nggak tanya kejadian pada saat itu Markus pernah ngopi bareng sama Yusuf Arimatea. Saya nggak tanya itu. Saya tanya pada saat kejadian ini, Yesus disalib ini, Markus tahu dari siapa bahwasanya di situ ada Yusuf Arimatea. Tahu dari siapa? Itu pertanyaan saya. Jawab. Ayo. Tahu dari siapa? Pasti, ya tentunya kan ada kesaksian dari ibunya Yesus. Oke, Ibunya saya Yesus catat loh, ibunya yang ada. Yesus ya. Berarti Markus tahu dari ibunya Iya. Yesus. Clear kita? Clear? Clear? Bukan dari ibunya Yesus aja, ada dari saksi-saksi mata yang Ya satu lain. aja, jangan banyak-banyak. Satu aja dulu, Ada satu aja Maria dulu. Magdalena, Satu aja ada dulu. dari Yohanes. Iya, satu aja dulu. Jangan banyak-banyak, nanti bingung. Satu aja dulu. Berarti clear ya, Markus dikasih tahu sama ibunya Yesus, betul? Betul? Iya, dari kesaksian permata dia berdiri juga. di Sabar atas dulu kesaksian Bu, ya permata. Allah. Ibu cukup menjawab apa yang saya tanya gitu loh. Aduh. Kalau gini, kalau diskusi nggak boleh itu namanya kamu ini apa namanya? Aduh, malah curhat ini gimana lah ini. Bu, interogasi penjahat. Ibu Kalau racun, diskusi. Bu racun, Gini, Bu Bang, racun. Kalau Ibu diskusi racun itu kan kita tadi tukar pikiran, bukan seperti mengintegrasi penjahat. Kamu seperti mengintegrasi penjahat. kok ini diskusi santai tadi saya ketawa-ketawa santai loh saya ini loh. Saya ulang ya. Ibu tadi mengatakan Markus dikasih tahu sama ibunya Yesus, betul ya? Iya, kemungkinan gitu kan, saksi mata. Oh, kok nggak kemungkinan? bisa. Berarti kemungkinan ini Yesus disalib ya, bukan kepastian ya. Sepakat kita? Maksud saya gini, kisah itu kan kamu ketawa tidak
menunjukkan kamu pintar atau cerdas. Ya nggak ada Kamu masalah, ketawa. yang penting lucu. Kamu Gimana nggak ketawa lucu? tidak Ibu menunjukkan sendiri kamu mengatakan punya kemungkinan. Ibu sendiri mengatakan kemungkinan begitu. Loh, ini berarti Yesus disalib ini adalah suatu kemungkinan atau kepastian? Saya tanya. enggak, kepastian. Lo kepastian. Lah tadi kenapa jawab kemungkinan? Maksud saya begini, kan di situ ada saksi mata. Siapa nama Kamu saksi ketawa. matanya? Kamu Siapa? ketawa Siapa nggak nama menunjukkan saksi matanya? cinta. Siapa Nah, nama saksi saksi matanya. matanya? Jawab. Saksi mata yang melihat Yesus dari awal dari sidang sampai Yesus mayatnya diturunkan itu kan ada ibunya, ada Maria Oke, Magdalena. berarti ibunya Yesus atau Maria ibunya Yesus ini melihat Yesus disalib, betul? Iya, ya, ayat yang kamu tunjukkan tadi kan ya, ada Di mana? situ, Di Maria. mana ayatnya? Di mana ya? Yohanes berarti. Hmm. Betul, di Yohanes. Iya, Yohanes 19 ayat 25 dekat Oke. salib Yesus berdiri Pertanyaan ibunya. pertanyaan saya, Yohanes tahu dari siapa bahwasanya di situ ada ibunya Yesus? Ayo jawab. Tahu dari siapa? Yohanes tahu dari siapa? Kan Yohanes mencatat di situ dekat salib Yesus ada ibunya Yesus, kemudian ada Maria Magdalena, terus ada ibu siapa tadi? Yakobus ya. Nah, itu Yohanes tahu dari siapa? Dia ada di situ kan? Dia ada di situ. Di mana ayatnya Yohanes ada di situ? Di mana? Di mana ayatnya Yohanes ada di situ? Kalau Anda cuma tafsir, ya semua orang bisa kan? Anda bisa mentafsirkan, saya juga bisa Ini, mentafsirkan. lihat. Jadi Aku baca semua orang ya. bisa tafsirkan. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya, ada murid di sini. Ya loh. tahu dari Murid siapa yang bahwasanya di dikasihinya. situ? Yohanes tahu dari siapa di situ ada murid yang dikasihinya? Tahu dari siapa? Murid yang dikasih itu Yohanes sendiri yang menulis. Lah kenapa kitab Yohanes gak bilang? Kenapa Yohanes gak bilang dan saya? Kenapa harus bilang dan murid yang dikasihnya? Kenapa dia nggak bilang dan ada saya di situ? Kenapa bilang gitu? Ayo, ayo. kan Yohanes kan yang nulis, Bu. Dengerin Bu. Yohanes kan yang nulis, betul kan? Nah, orang penulis itu dia berperan sebagai first person singular, second person singular atau third person singular. Yang mana yang penulis? Yang mana? Yohanes. Saya nggak tanya itu. Yohanes. Ya, Yohanes yang menuliskan itu, apakah dia berperan sebagai first person singular, second person singular, atau third person singular? First person dia. First, penulis pertama kan? Iya. Oke, kita buka di sini ya. Kita buka di sini. Kalau memang, ini ya. Ini. Kalau memang itu adalah first, dengerin dulu dong, gantian dong. Kalau memang itu adalah first person singular atau dia sendiri yang menuliskan itu, kenapa dia nggak menulis ketika Yesus melihat ibunya dan melihat aku? Kenapa nggak begitu? Kok malah dan murid yang dikasihnya? Kok nggak bilang aku? Kenapa? Karena aku itu kan bentuk kata pertama, betul nggak? Pronomina first person singular, betul nggak? Iya. Nah, ayo, kok malah yang dikasihinya dan murid yang dikasihinya, kok malah nggak sebut pronominanya si Yohanes sendiri? Ayo. Ya harusnya kalau Yohanes yang nulis, kalau Yohanes yang menulis, dia pasti menulis begini. Ketika Yesus melihat ibunya dan melihat aku, begitu dong. Ini bilang dan murid yang dikasihinya. Itu kan maumu, tapi kan faktanya Lu kok nggak mau? seperti itu. Di mana itu bukan mau saya, Bu. Itu bukan Kalau mau gini, saya. Bang, Di kalau mana-mana, kamu hanya dengerin dulu. Dari sejak zaman Kamu dari dulu, tadi yang ngomong. dengerin dulu dong. Dari sejak zaman dulu sampai zaman sekarang, yang namanya penulis itu pasti menggunakan kata aku. Nggak mungkin kata dia atau kata kamu, nggak mungkin. Coba Ibu baca di Yohanes, nih tak kasih tahu nih. Yohanes 21 nih, tak kasih tahu nih ya. Kalau memang ini yang nulis adalah Yohanes, nih. Kalau memang yang nulis adalah Yohanes, kenapa di sini menggunakan kata ini? Yohanes 21, kata penutup. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, yang telah menuliskannya. Dia ini bentuk pronomina orang keberapa tunggal, Bu?
dia ini pronomina orang keberapa tunggal? Jawab. Bu. Kedua. Dia kok kedua, saudara-saudara. Dia itu ketiga, Bu. Alamak. Kalau kedua itu kamu. Aduh. Ibu ini gimana sih? Dia itu orang ketiga tunggal. Mereka itu orang jamak. Orang ketiga jamak. Kalau kamu, engkau itu orang kedua tunggal. Alamak. Kalau masalah itu kan gini, kalau kita bicara tentang novel ataupun buku, banyak juga orang yang melakukan hal seperti itu. Dia tidak ibu ini. Dia menciptakan dirinya. Ibu ini ngeles terus dari tadi loh, Bu. Saya tanya. Iya, makanya saya tanya. Kalau ini memang adalah yang nulis Yohanes, ya kan? Ini kenapa ditulis dia, bukan kok akulah murid yang memberi kesaksian, kok nggak aku, kok malah dia? Berarti si penulis ini merujuk kepada orang ketiga. Siapa orang ketiga ini, Bu? Siapa orang ketiga nih? Poin kita apa sebenarnya? Ini kan abang ini ada jawaban juga sini. Udah terjawab juga di sini. Ayat 20 coba. Murid yang dikasihi Yesus, coba. Udah terjawab kan? Abang kan tanya. Enggak, saya tanya, Bu, dengerin, jangan ngarang-ngarang, dengerin. Kalau Anda mentafsirkan, semua orang sabar dulu ya, sabar. Boleh nggak gantian ngomong, boleh nggak? Saya sabar dari tadi, kamu terus yang ngomong bukan saya. Iya, sabar dulu Bu, sabar dulu. Baik. Ini pertanyaan simple sekali, tolong dijawab dengan simple Bu. Simple aja, simple. Nih, pertanyaan saya Bu, jangan tafsir ya. Saya butuh data yang valid dan eksplisit. Yohanes tahu dari siapa bahwasanya di dekat salib Yesus ada Maria Magdalena, ada ibunya Yesus? Itu tahu dari siapa? Ya, kan Bang, gini, kalau kamu orang intelektual, kamu harus paham reading komprehensif. Kamu nggak paham reading komprehensif. Ibu ngomong reading komprehensif, giliran ditanya pronomina, ibu ditanya pronomina aja nggak ngerti. Saya, karena kan kamu lempar sana lempar sini, lompat sana lompat sini. Poin kita adalah faktanya Yesus disalibkan, kan begitu. Nah, ibu ngerti nggak pronomina, Bu? Ibu ngerti nggak pronomina, Bu? Udah jangan balik ke situ lagi. Kamu nggak paham reading komprehensif. Makanya nggak usah bilang reading komprehensif. Matius sampai Yohanes jelas mencatat secara jelas kronologi penyaliban Yesus. Iya, tahu dari siapa? Matius tahu dari siapa? Sekarang saya tanya Matius. Matius tahu dari siapa bahwa Yesus disalib? Tahu dari siapa? Ayo. Kan sudah saya jawab tadi. Mereka ini semua adalah orang-orang yang hidup. Mereka ini semua orang-orang yang hidup. Saya nggak tanya itu, tapi Bu, ya Allah, saya nggak tanya itu, Bu. Pertanyaan saya bukan apakah Matius ini orang-orang yang hidup pada zamannya. Kalau Ibu mengatakan iya, Matius adalah orang-orang yang hidup pada zamannya, itu nyambung. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya adalah Matius tahu dari siapa bahwasanya yang disalib itu betul-betul Yesus? Tahu dari siapa? Tahu dari para saksi mata. Siapa nama saksi matanya? Loh, kan udah saya terangkan tadi. Ini kan nggak terjadi, dengar ya. Siapa nama saksi? Enggak. Tunggu dulu. Siapa nama saksi matanya? Kita kasih tahu dulu. Ini Matius. Matius dikasih tahu saksi mata. Saksi matanya siapa namanya? Ya, oke, dengar ya. Kisah yang spektakuler di bangsa yang besar, yaitu pada zaman pemerintahan Raja Romawi. Tidak terjadi di gua gelap.
Orang-orang yang mengambil andil dalam penyaliban sangat banyak. Siapa? Saya nggak Satu. tanya itu, Bu. Saya nggak tanya itu, Ibu. Saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Saya tanya Matius itu kan, Ibu kan mengatakan Matius itu dikasih tahu saksi mata. Pertanyaan saya, siapa saksi matanya? Edis mungkin seksi. Saya kasih analogi. Kok dikasih analogi? Misalnya Ya salam, ya Allah ya Rob. Kok nggak usah analogi, Bu? Langsung aja dijawab, dikasih tahu siapa gitu loh. Langsung aja jawab, dikasih tahu siapa namanya. Enggak, tenang dulu. Kamu panik, tenang dulu. Nah, jadi Kok jadi saya saya kasih analogi. Misalnya, Kok jadi saya? Kok jadi saya yang panik ini teman-teman? Alamak, ya salam. orang-orang yang Kok jadi saya yang panik gitu loh? Ibu yang nggak bisa jawab, saya yang panik. Keren, keren. Saya bertanya, ibu yang nggak jawab, saya yang panik. Ilmu dari mana? karena kamu nggak memberikan saya kesempatan untuk Saya dari menjelaskan. tadi udah kasih tahu kesempatan Ibu, silakan dijawab nih ya. Tak kasih 1 menit Bisa ya. nggak? Jangan Tak dipotong-potong. kasih 1 menit, dengerin. Tak kasih 1 menit. 1 menit ya. Tolong jawab, Ya. dengerin dulu. Tolong jawab nama. Saya tanya nama ya. Saya tanya nama. Saya ulang lagi. Saya tanya N-A-N-A M-A-M-A. Nama saksi mata yang memberitahu Matius bahwasanya yang disalib adalah Yesus. Saya tanya nama saksi mata. Jawab 1 menit. Ya. Jadi, potong-potong ya. Nah, kisah penyaliban yang spektakuler ini terjadi di zaman pemerintahan Kaisar Romawi yang pada saat itu adalah bangsa yang besar. Wali negerinya adalah Pontius Pilatus. Gubernurnya ada Herodes. Imam-imam Yahudi di situ sangat berperan penting. Ada imam besar Kayafas, ada ke-12 murid Yesus, ada murid-murid Yesus yang ada Barabas, ada Yusuf Arimatea, ada Maria ibu Yesus. Nah, orang ini adalah semua saksi mata yang mengambil andil dalam penyaliban ini. Sudah saya bilang kejadian ini tidak terjadi di gua gelap, sangat viral pada zamannya, sehingga ketika Matius menuliskan, tentunya dia merujuk kepada saksi-saksi mata itu. Dia pasti merujuk kepada peristiwa itu, bagaimana peristiwa itu terjadi, semua pasti, karena dia hidup pada zaman itu. Nah, makanya saya bilang tadi seperti analoginya seperti ini. Nah, ketika seorang penulis tentang peristiwa G30 SPKI, dia masih hidup di zaman itu. Bagaimana kamu bertanya bahwa siapa saksi mata yang melihat Matius menulis? Itu kan pertanyaan yang salah. Nah, Matius ini adalah saksi mata. Dia meneliti dengan seksama, mencari peristiwa kronologi yang sangat detail dan jelas. Nah, oleh sebab itu pertanyaan-pertanyaan yang kamu ajukan tadi salah. Nah, Udah, jadi namanya siapa? ini, Matius. Jadi oke, udah 1 menit lebih. Udah 1 menit lebih. Jadi berdasarkan paparan Ibu yang panjang kali lebar kali tinggi sama dengan volume, karena kalau panjang kali lebar doang sama dengan luas. Pertanyaan saya, namanya siapa yang ngasih tahu Matius? Siapa namanya? Nah kan? Nggak jawab. Memang cerocos terus, tapi nggak jawab pertanyaan saya. Ayo. tunjukkan kamu orang yang beradab dan mau berdiskusi. Saya beradab dari tadi, Ibu aja yang muter-muter. Jadi kacau kan? Saya balik. Jawab pertanyaan saya. Ya, segini Bang. Kalau kamu Enggak jawab pertanyaan saya, nggak bisa. Pertanyaan saya jawab dulu. Apa? coba ulang Siapa? pertanyaannya? Dikasih tahu siapa? Dikasih tahu siapa? Dikasih tahu oleh para saksi mata. Siapa namanya? Mata. Yang udah Nama? aku sebutkan tadi semua. Udah banyak. Siapa yang namanya? disebutkan. Siapa namanya? Siapa? Maria Ibu Yesus, Maria Magdalena, ada Di mana tertulis? Di mana tertulis? Di mana tertulis ada Maria Magdalena? Di mana? Imam Yahudi Kayafas. Di mana tertulis? Ada Pontius Pilatus. Di Di mana Alkitab. tertulis? Di Alkitab ini semua ada kronologi. Di mana? Kan?
Bu, Ibu, Saya balik yang tanya, mengatakan Bang. di situ ada Maria Magdalena, dengerin Bu. Yang mengatakan di situ ada Maria Magdalena itu Yohanes. Sementara Yohanes tahu dari siapa di situ ada Maria Magdalena? Nggak tahu. Yang mengatakan di situ ada Maria Magdalena itu adalah salah satunya Markus dan Matius. Pertanyaan saya, Markus sama Matius ini tahu dari mana bahwasanya di situ ada Maria Magdalena itu loh? Kok nggak ngerti Ibu ini? Ibu mengatakan Maria Magdalena saksi. Tahu dari mana dia saksi? Kan itu tulisan Markus sama Matius sama Yohanes juga. Nah, pertanyaan saya, Matius, Markus, Yohanes, Matius, Markus, Yohanes itu tahu dari siapa? Bahwasanya di situ ada Maria Magdalena itu loh. Tahu dari siapa di situ ada Maria Magdalena? Apakah melihat sendiri? Ayo. Berat saudara, berat. Memang Ya, aku tanya, berat, Bang. Boleh aku berat tanya? ini. Ya, Berat. Aku udah jawab, cuman kamu nggak mau terima. Nggak ada jawabannya. Oh, apa? Nggak ada Boleh aku jawabannya. tanya, Ya kalau siapa syukur saksi? kalau asal-asalan jawab Bu. Kalau cuman asal-asalan jawab semua orang juga bisa. Jangankan ibu, anak tanya ibu yang boleh. usia 5 tahun aja kalau ditanya bisa jawab tapi sembarangan. Nggak masalah. Boleh aku balik tanya nggak? Boleh Ya balik jawab tanya? dulu pertanyaan saya. Jawab dulu. Boleh, silakan bertanya kepada saya. Gini Bu, Ya. di dalam room saya ini saya adil ya. Ketika saya bertanya, saya mau ditanya. Tapi ada syaratnya satu. Selesaikan ini dulu, tuntaskan, dijawab, atau Anda mengakui bahwasanya Yesus tidak disalib. Baru Anda tanya. Ayo. Berarti Anda nggak bisa membuktikan Yesus disalib kan? Ketika Anda tidak bisa membuktikan Yesus disalib, berarti kesimpulannya tidak ada bukti Yesus disalib. Kesimpulannya Yesus tidak disalib. Ayo, diakui dulu. Kalau sudah mengakui, baru silakan Bu tanya ke saya. Saya fair orangnya, santai. Dari tadi buktinya saya nggak nurunkan Ibu, ya kan? Ya kan? Bener nggak? Bener nggak? Di sini Saya aku beda dengan jawab ya. Edis. Edis itu kalau ada orang pinter dikit di-kick. Kalau saya enggak. Saya malah kalau pinter naik dong. Jangankan sekelas ibu gini, pendeta aja saya suruh naik kok. Pendeta, jangankan pendeta, debaters siapa? Kasih tahu saya. Elia berani naik ke sini, nggak berani. Edis berani naik ke sini, nggak berani. Bom saya jambak udah mencari duluan, nggak berani, ditolak tadi. Diakui dulu. Ibu diakui dulu. Ibu jawab pertanyaan saya. Setelah dijawab, Anda silakan tanya. Atau Anda akui bahwasanya Anda nggak bisa jawab. Oleh karena itu Yesus tidak ada bukti untuk disalib. Oleh karena itu Yesus tidak disalib. Diakui Yesus disalib nggak? Yesus 100% disalib. Nah, berarti belum selesai. Nah, selesaikan dulu. Mana buktinya? Di mana buktinya Yesus disalib? Selesaikan dulu. Saya nggak mau ngambang-ngambang. Saya nggak suka ngambang-ngambang setengah-setengah terus Anda tanya balik. Jangan dong. Sampai full selesai baru. Ayo. Ya, oke. Tenang ya. Nah. Iya, tenang. Dari tadi saya tenang ini. Memang saya sudah settingannya memberikan- begini. Ini settingan tenang saya gitu loh. Saya sudah memberikan jawaban bahwa Yesus disalib. Jadi gini, kalau kamu yang menuduh bahwa Yesus tidak disalibkan, beban pembuktian ada padamu. Nah, Loh, saya nggak nuduh. Saya nggak nuduh. Bu, dengerin ya. Dengerin Bu, dengerin. Misal begini. Sabar. Jangan framing. Gini. Ibu kan agamanya abad pertama, betul nggak? Betul nggak? Ya. Nah, Al-Quran waktu itu belum muncul. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu pada abad ke-7, kan begitu? Nah, yang mengklaim Yesus disalib itu kalian atau kami? Para saksi Yang- mata. Ya, bukan itu. Injil. Pertanyaan saya, yang Injil. mengklaim Yesus disalib orang Kristen atau orang Islam? Itu pertanyaan saya. Orang Kristen ada, orang di luar Kristen juga ada. Saya nggak tanya di luar Kristen, saya tanya orang Kristen atau orang Islam, jawab.
Orang Kristen lah. Nah, orang Kristen. Beban pembuktian itu ada di orang Kristen karena orang Kristen yang ngeklaim, betul nggak? Karena orang yang ngeklaim. Saya umat Islam belum ada nih. Kan Quran belum diturunkan. Betul kan? Nah, maka orang Kristen lah yang wajib membuktikan bahwasanya Yesus. Makanya saya mengatakan buktikan Yesus disalib. Ibu percaya nggak bahwasanya ketiadaan bukti adalah bukti? Ibu percaya nggak? Oke. Enggak, jawab dulu. Ibu percaya atau tidak bahwasanya ketiadaan bukti adalah merupakan suatu bukti? Ibu percaya nggak? Ketiadaan bukti adalah suatu bukti. Maksudnya gimana? Tidak Nah, gini, ada misal bukti. begini. Misal begini. Saya menuduh Bu Racun maling. Saya nuduh Bu Racun maling. Wih, ini maling. Saya menuduh Bu Racun maling. Ingat, yang menuduh saya. Kemudian ada orang banyak datang. Mana malingnya? Saya bilang, ini Bu Racun. Nah, terus orang-orang bertanya kepada saya. Bro, ini kah malingnya? Iya, Pak, ini maling. Mana buktinya? Oh, enggak ada. Ketika saya tidak berhasil menunjukkan bukti bahwa ibu adalah maling, ibu maling bukan? Ibu terbukti maling atau bukan? Bukan, karena saya nggak punya bukti. Karena saya nggak punya bukti bahwasanya ibu adalah maling, betul kan? Betul. Ketiadaan bukti dari saya adalah bukti untuk ibu bahwasanya ibu bukan maling, betul? Betul? Nah, betul saudara. Nah, sekarang, pinter. Berarti ketiadaan bukti, berarti ketiadaan bukti dari saya yang telah menuduh atau mengklaim ibu maling, ketiadaan bukti dari saya merupakan bukti untuk ibu bahwasanya ibu bukanlah maling, betul? Betul. Nah, sama halnya ketiadaan bukti Yesus disalib itu merupakan bukti bahwasanya Yesus tidak disalib. Saudara-saudara, udah paham sampai sini? Oke. Udah bisa aku tanggapi? Udah? Sepakat Yesus tidak disalib? Kamu tidak. Belum selesai. Kirain ibu udah. Kirain ibu udah. Oh iya ya gitu. Pertanyaannya balik ke kamu. Dengar dulu lah. Kamu kayaknya takut ini ditanya ini. Gimana ini? Ngapain lah saya takut sama ibu? Sejak kapan saya takut sama manusia, Bu? Dari tadi empat Injil menulis Yesus disalib dengan kronologi yang jelas di bawah pemerintahan siapa. Tapi datanya nggak valid. Betul menuliskan, tapi datanya tidak valid. Baik Yohanes, Markus, Matius, Lukas, semuanya menulis Yesus disalib. Itu betul, tapi itu datanya tidak valid. Oke, bisa aku tanggapi. Menurut ibu valid nggak? Valid. Kalau valid, siapa yang memvalidasi? Jawab, ayo. Olo SWT. Apa urusannya? Olo SWT. Ibu kok udah mulai kayak gitu sih? Udah, dengar dulu. Jangan gitu lah. SWT membenarkan Taurat, Zabur, dan Injil. Injil ini kan ditulis abad pertama. Itu bukan Injil yang dimaksud. Bukan kitabnya ibu. Injil yang dimaksud itu bukan kitabnya ibu. Aduh lah, Bu, dengerin Bu ya. Injil yang dimaksud, dengerin Bu. Injil yang dimaksud itu bukan kitab biblosnya yang ibu pegang, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bukan itu ibu, saudara. Lalu mana? Baik, saya buktikan. Yang mana? Baik. Injilnya yang mana coba? Oke, saya buktikan ya. Kasihan ibu ini kan. Ya, nih saya pakai data, Bu. Saya pakai data ya. Boleh ya? Nih, biar teman-teman senang nih. Oke, teman-teman tetap layar dulu. Saya buka data dulu bentar. Oke, perlu waktu ya. Sabar. Nih, Injilnya mana kan gitu. Saya buktikan Injilnya mana. Oke, saya buktikan. Tenang, teman-teman. Oke, kita di sini. Lagi kamu cari saya clear. Jangan diem, Ibu diem dulu biar saya konsentrasi. Ibu diem dulu.
Ibu diem Kamu dulu, nggak biar bi- saya konsentrasi. kamu Enggak, Ibu diem, Ibu diem, Ibu kasih diem. saya kesempatan gimana? Kamu takut, kamu panik Lo kok sebenarnya takut? ini. Kan Ibu tanya ke saya jawab dong. Jadi saya tanya balik dulu kan. Lo ini lo saya jawab. Ini kan pertanyaan Ibu, saya jawab gitu loh. Al-Quran menyangkal Isa di Ibu diem dulu. Aduh, ya Allah. Ini saya jawab, Bu. Berikan Aduh, saksi mata kalau Isa lama. diserupakan. Diem dulu. Diem dulu, Bu. Itu aja pertanyaanku. Sabar Berikan dulu. saksi, Lo kok jadi berikan saksi mata? berikan peristiwa. Diam dulu, saya bahas dulu kronologi satu-satu. saksi mata Ibu kalau nggak bisa, Isa itu Ibu kalau nggak bisa diserupakan. satu-satu saya turunkan ya. Satu-satu, saya nggak mau Ah, dua-dua. dan kamu nggak Satu-satu. mau jawab sih. Saya nggak mau Kamu- dua-dua. Satu-satu saya buktikan Injilnya dulu. Saya buktikan. Itu kan pertanyaan Ibu. Iya. Ini mau dijawab nggak? Mau dijawab Habis nggak? itu jawab itu, lalu pertanyaan kedua, Ini mau- siapa saksi mata Isa Ini mau diserupakan? pertanyaan. Ini mau jawab nggak? Ini mau dijawab nggak? Mau jawab. Kalau mau Lalu dijawab Ibu yang diem. kedua, Ibu diem sekarang. Ibu diem. Ibu dua diem dulu. pertanyaan ya, yang Ibu tadi diem dulu. berikan Injilnya, Ibu lalu diem yang dulu. Ibu diem dulu. Saya jawab pertanyaannya. Saya jawab ya. Ibu Lalu diem dulu. berikan Saya jawab. saksi mata ya. Lalu abis itu saksi mata ya. Ibu turun. Dikasih tahu kok. Jengkel juga jadinya. Saya udah bilang. Saya jawab. Udah dibilang saya nyerocos terus. Nyerocos terus. Saya udah bilang saya jawab. Jangan nyerocos. Apa sih? Saya nggak suka nyerocos terus gitu loh. Nih kita naikkan satu-satu. Satu-satu dibilang satu-satu kok malah dua-dua tuh. Saya nggak suka kayak gitu. Halo Iki, Muslim Kristen Bang. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang? Silakan. Ya, ada bang. Silakan Bang. Semangat bang, perjuangkan agama Allah. Siap, Masya Allah. Allahu Akbar. Makasih Bang Iki. Makasih Bang. Jangan bosan-bosan bang untuk memperjuangkan agama Allah ini. Siap, siap Aten-aten ini Abangku. tidak tahu diri bang. Siap Abangku. Makasih ya Bang. Ya. Iya bang. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Katanya host takut. Yang bilang takut naik dong. Masa yang Baikkan opennya bang. Biar Iya. paham orang bang. Ya, makasih ya Bang Iki. Ya, Iya assalamualaikum. bang. Yang bilang takut naik. Coba mana yang bilang takut saya? Coba mana? Oh ini ada cahaya mata. Ini Kristen Islam. Ini boxer tanggal. Ini kayaknya Kristen ini. Jimmy Silain. Saya naikkan yang namanya ke Kristen.